Tapi dulu pas pertama kali download Quran, pas mau baca itu gara-garanya kenapa? Saya pengen tahu. Iya, waktu itu pengen taunya gara-gara apa? Ya, awalnya pengen tahu itu tentang Yesusnya itu. Hah? Tentang Yesus? Iya. Tentang Yesus di Islam maksudnya? Iya. Oh. Saya pengen tahu. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bukannya pengen ngebedain, jadi kita itu pengen tahu ceritanya versi Islam itu. Ya, Nabi Isa, nah sama versinya Kristen itu, Oke. Jauh beda. Yang mana yang benar gitu ya, mau. Iya, Oke. jauh beda. Terus, gara-gara itu jadi download Quran, Download Quran, baca. pengen tahu saya. Waktu itu yang dibacakan terjemahannya. Iya, terjemahannya. Itu dibaca full semua atau gimana? Ya, sedikit-sedikit, terus nyari di Google tentang Isa apa ayat-ayatnya di mana. Ya udah saya baca apa segala macam. Terus akhirnya saya Yesus, Isa itu kalau saya bilang dia itu bukan Tuhan. Iya. Ya, bukan Tuhan. Nabi. Dia cuma Di Bible Yesus juga nggak pernah ngaku Tuhan. Iya. Nggak pernah minta orang sembah dia. Iya. Dari kejadian sampai ke wahyu itu tidak pernah ada namanya akulah Tuhan, sembahlah aku, Iya. Tuhan Allahmu. Iya. Yesus itu tidak pernah mengaku. Malah aku datang ke dunia untuk apa? Bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, Iya. tapi aku Betul. ya, Matius 5, 17, 18 itu. ya. Tapi kan di Bible dulu pasti di gereja sering dibacain akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Iya. Itu gimana? Aku jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ya udah, Bapa baca kecuali aja. melalui aku gitu. Ya kalau Baca itu mah, aja. kalau saya bilang, Kalau saya mah ya baca kalau aja. dari secara logikanya, ya benar. Lu ikutin caranya jalannya Yesus. Benar. Ya, Ikutin ajarannya. ajarannya. Kalau ikutin ajaran Yesus sampai ke Bapa. Benar. Kalau nggak ikutin ajaran Yesus nggak sampai ke Bapa kan Nggak gitu. bakalan harusnya. sampai. Nggak bakalan sampai. Betul. Benar banget itu. Tapi yang didoktrin itu bukan kayak gitu Iya. saat di gereja. Pokok akulah jalan kebenaran katanya. Intinya ya udah Jadi Tuhan. itu saya gitu. Iya. Nah kan gini, kalau Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya. Jalan. Jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Berarti ada tujuan. Ya. Tujuannya siapa? Bapa. Bapa. Ada Yesus sebagai jalan, ada tujuan Bapa. Ya. Berarti yang Bapa disembah ini harusnya siapa? tujuan atau yang jalan? Ya tujuan. Tujuan dong. Tujuan. Udah pasti. Itu maksudnya. Iya. Kalau di Islam, ya nanti sering-sering baca Quran surat Maryam. Ya. Atau Quran surat Ali Imran, surat Maryam, itu banyak menceritakan tentang keluarga Nabi Isa alaihissalam. Iya. Di Quran surat Maryam ayat ke-36, Innallaha Robbi wa Rabbukum fa'budu. Ya. Nabi Isa alaihissalam masih bayi, Ya. bisa ngomong, Iya. lagi bela ibunya nih. Ibunya dituduh sama kaumnya berzina, punya anak, punya suami. Benar. Nabi Isa ngomong, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Haza sirotum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ya. Ya. Jadi jalan yang lurus di dalam Islam, kalau kita sholat kan ihdinas siratal mustaqim. Iya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Alhamdulillah, berarti gara-gara mau tahu ceritanya Nabi Isa di dalam Islam. Iya. Dia Dibukain tipenya, jalan, baca Quran. iya, sorry kalau dia tipenya orangnya memang laki kan pakai logika ya. Gitu. Jadi yang mana yang paling masuk akal bagi dia itu, ya itu. Pokoknya saya sering banget dulu kan debat, pasti kalah. Karena ngomong sama dia itu harus sesuai logika gitu. Tapi dulu waktu pengen tahu cerita tentang Nabi Isa di Islam tuh gara-garanya Gara-garanya ya nonton YouTube tentang Zakir Naik. oh Masya Allah. Nah itu maksud gua, gara-garanya berarti itu. Iya. Jadi pengen tahu cerita Pengen tentang tahu. Nabi Isa masih di dalam Islam. Iya. Alhamdulillah. Terus juga mungkin dia pengen berubah juga kali hidup. Kayaknya selama ini mungkin dia pikir, kalau dia yang ngomong ke saya ya, dia bilang,
begini-begini aja gitu loh. Kosong, Kosong, hampa. ribut. Kalau ribut nggak ada penyangganya gitu kan, namanya rumah tangga pasti ada ribut kan. Iya. Sampai nggak, kalau sekarang kan setiap kali marah apa, Berarti udah lama nggak gereja berarti? udah lama banget. Udah lama. Kenapa ninggalin gerejanya? Ya makanya kan Karena manusianya, kalau saya Oke, Iya. karena pengurusnya. hampir semua Oh, hampir semua. Kenapa nggak keluarga pindah gereja? terdekat juga saya udah. Kenapa nggak pindah gereja? saya pernah diajak dia ke gereja. Ya udah silakan, saya bilang. Kamu Bukan ke lebih gereja baik nggak apa-apa. malah. Saya bilang, tapi saya mah udah punya prinsip, saya nggak bakalan ke gereja lagi. Oke. Udah, saya bilang. Saat saya udah tahu apa segala macem, saya udah nggak bakalan ke gereja lagi. Tahu saya tahu bilang. apa nih Tahu Ya, semuanya. Tahu semuanya. di dalam gerejanya? Iya, Ya. apa segala macem. Ya maksudnya gitu. Sekali lagi saya bilang, ini bukan agamanya, Orang. ini manusianya. manusianya. Tapi karena manusianya, jadi bikin tawar hati. Oke, maksudnya ini gereja manusianya nggak benar di pandangannya Acai dan Rian. Nggak sesuai dengan Nggak sesuai apa yang dia ucapkan. Oke, tapi kenapa nggak cari gereja lain? Ya sama aja, malah lebih parah kalau saya lihat. Pernah? Duh, kalau saya ceritain malah lebih dari 2 jam kali Oh kok. gitu ya. Karena 3 jam sih mas sebenarnya. Iya, jadi saya tuh dulu Oke, sebelum kita nggak usah Ya, ceritakan. Ya, cerita ya. itu lah. Kita nggak usah ceritakan Ya, kejelekan nggak perlu. orang. Ya, Iya. ya. Nah, tapi maksud saya berarti sudah lama nggak ke gereja. Ya, sudah. Hidupnya merasa kosong. Ya. So, Ntar kalau kata pendeta lu nggak dijamah Roh Kudus berarti lu. Roh Kudus itu apa? Baru nanya sekarang. Waktu di gereja pernah nggak nanya Roh Kudus itu apa dan namanya siapa gitu pernah? Saya pernah nanya Oh, pernah sebenarnya, nanya. apa sih, kan kalau di GPI itu kan karismatik, ada yang namanya bahasa roh. Iya. Itu juga tuh. Kalian nggak disuruh- bisa bahasa roh. Demi Allah, sekarang saya boleh kan ngomong demi Allah, Iya, demi iya, Allah. boleh dong. Dari pertama kali saya dibaptis, saya disuruh bahasa roh, dipaksa. Bahasa roh, keluarkan bahasa roh. Biasanya ibu-ibu Bahasa jago roh. bahasa roh loh, ibu. Bala 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 bala. Bala. Kayak kata saya mendingan saya nyanyi dangdut ketahuan enak. Suaranya didengar. Sekarang ini saya pikir ya Oke. daripada kayak gitu. Itu apa gitu loh, itu Oke. menipu diri sendiri. Oh. Katanya kamu bakal ngerasain Roh Kudus itu kayak gimana? Kamu akan merasakan apa rasanya? Apa capek? Saya bilang. Oh. Saya tuh bukan tipe orang yang bisa pura-pura Oke. gitu loh. Oke. Itu kayak menipu diri sendiri gitu loh. Oh, Tuh dulu jago tuh bahasa roh tuh. ini kata Kayak saya gitu. apa gitu. Lu nggak bisa juga. Lu nggak ikut kursus sih, Wil. Ada kursus ya, Wil? Dipaksa Oke. percaya, dipaksa benar kan kamu ngerasain kan? Enggak, padahal enggak dalam hati tapi bilang iya karena nggak enak Oke. gitu. Udah itu aja sih. Ya udah pokoknya akhirnya sudah merasakan berarti kekosongan berarti Kosong. ya. nah, kosong. Setelah kosong, lihat keadaan keluarga, mungkin anak-anak bagaimana nanti besarnya gitu ya. Kepikiran gitu berarti ya. Ya. Ya, itu namanya hatinya Acai itu dibalikin sama Allah SWT. Itu yang dibilang hidayah. Iya. Jadi yang namanya hidayah itu mutlak ya, mutlak milik Allah SWT. Ya, oh. benar. Di Quran Allah SWT juga sudah berani bikin klaim. Kalau mau bikin satu bumi ini muslim semua, itu mudah, gampang, nggak ada susahnya buat Allah. Tapi nggak dibikin begitu kenapa? Karena biar buat kita orang-orang Islam kita berdakwah, juga menjadi orang beriman itu bukan karena si A, si B, si C. Si A, si B, si C ini hanya wasilah. Tapi yang menjadikan orang mau beriman itu karena Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngizinin. Jadi sebenarnya adabnya kok Acai ini tadi datang ke papanya, datang ke mertuanya, minta restu mau masuk Islam, ya itu sih baik-baik saja, menghormati orang tua, Iya. ya. Tapi sebenarnya dalam Islam kita nggak perlu izin orang tua, Iya. nggak perlu izin siapapun, nggak perlu kecuali izin Allah Allah. Taala. Kalau Allah nggak izinin, lo mau nangis-nangis, mau nungging-nungging juga nggak bakal jadi Iya. orang beriman. Iya benar. Tapi kalau Allah izinin, nggak usah macam-macam, Toto sekarang udah bersahadat dua-duanya. Iya. Udah diizinin berarti. Benar. Kalau diizinin, berarti lu merasa lu dikasih penghargaan yang tinggi nggak sama Allah? Ya. Ya. Nah itu. Diizinin.
Berarti dikasih, lu berdua nih, dikasih nikmat yang paling tinggi. Benar. Anak lu nih nanti nih, insya Allah nih kalau udah mulai belajar baca Quran nih, kalau udah bisa baca Quran, apalagi bisa jadi hafiz Quran, nikmat itu pun masih kalah dengan nikmat iman Islam kita. Jadi nikmat iman Islam kita itu adalah nikmat yang paling tinggi. Ya, di bawahnya lagi ada nikmat anak yang soleh. Iya. Di bawahnya lagi nanti ada nikmat harta atau kesehatan lah. Ya. Baru salah satu nih, harta, kesehatan, anak soleh, baru nikmat iman Islam. Jadi lu kayaknya mau kaya nomor 1 di dunia, itu masih kalah sama nikmat iman Islam. Dah gitu aja. Iya. Alhamdulillah ya. Berarti ini kan baru belajar nih, baru belajar. Nanti lu pelajarin bagaimana suami istri itu membangun keluarga, Iya. peran dan fungsi masing-masing suami istri. Ya. Selama ini lu masak kan berarti? Masak, bahkan sediain makanannya. Nah, Cai di Islam, Iya. gua kasih tau ya, Dengerin ya. suami Iya. kepada istri, Iya. suami lu punya tanggung jawab kan? Iya. Apa aja? Sandang, Sandang, pangan, pangan, papan. papan. Papan rumah, Iya. sandang, baju, Baju, pangan, makanan. makanan. Jadi yang harusnya yang nyediain makanan suami atau istri? Kan ini fungsi lu nih, peran lu nih, Iya. tanggung jawab lu nih. Nah. Berarti sebenarnya yang harus menyediakan makan buat istri dan anak-anak tuh suami. Bulat. Besok masak lu berarti lu. Jadi koki dong. Nah, kayak gini ya. Iya. Suami menyediakan sandang, pangan, papan kepada istri dan anak-anak. Tapi kalau istrinya mau masak buat suami, itu berarti istrinya lagi sedekah buat suaminya. Iya. Ya. Berarti kalau istri lu mau nyuciin baju, mau nyuciin piring, mau sediain makan buat suaminya, itu berarti istrinya lagi sedekah buat suaminya. Jadi kalau Ya Allah. lu tahu dia sedekah, lu nya harus tahu diri sama istri lu. Tahu diri ya maksudnya, tahu nggak? Iya, 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 iya. Ya, Ntar aku rubah ya. asik. Ya, pelan-pelan. Aduh. Ya, ini hanya merubah mindset. Iya, ya, mindset, hanya ya. merubah mindset. Bukan berarti terus lu besok nggak mau masak, jangan, nggak apa-apa. Lu tetap masak. Ya, Lagi tapi kalau dia masak apa rasanya? nah itu dia nggak tahu gua. Tapi maksud gua merubah mindset. Iya. Mindsetnya berarti kita sebagai suami harus benar-benar menghargai istri yang mau sedekah buat kita. Gitu. Iya. Jadi kalau sedekah ya uang belanja jangan sampai telat. Oh iya. Ada uang saku gitu ya. Iya. Uang saku maksudnya bukan uang belanja ya. Uang saku. Uang saku. Mas aku iya. Ditegesin. Ya ini kita sharing. Iya, sharing, Gua juga iya. dulu begitu. Heeh. Ketika gua dulu belum masuk Islam, di dalam pikiran gua ya, di dalam keluarga ya istri memang wajib Iya. Iya. melayani suami, masak, cuci baju segala macam. Itu kewajiban istri. Ternyata setelah gua masuk Islam baca, oh ternyata enggak. Ternyata istri yang mau masakin buat kita tuh istri sedang sedekah Sedekah. buat kita. Berarti kita harus tahu diri gitu. Nah, kalau lu di kantor punya karyawan kan lu gaji. Iya. Nah, kalau udah masakin lu tiap hari lu gaji nggak? Ya harus lah, Mas. Oh, gitu maksudnya. Iya lah. Maksudnya gitu ya. Dan di dalam Islam suami itu kan jadi imam. Iya. Imam nih ya. Iya. Kalau imam berarti surga nerakanya istri dan anak-anak tuh ada di tangannya Acai. Iya. Artinya apa? Artinya berarti Acai yang mendidik, membina, ngajarin, membimbing sampai istri dan anak-anaknya pantas masuk surga bareng suaminya. Tuh. Iya. Itu yang disebut imam. Iya, iya. Jangan anak nggak sholat didiemin aja. Nah ini kan masih baru nih. Iya. Ya, masih belajar. Masih baru, bener-bener baru nih. Tenang, belajar Islamnya step by step. Iya. Jangan buru-buru. Nggak perlu besok kemarin tanggal 4 Juli sadat terus besok harus jadi imam, nggak bisa begitu. Iya. Ya ada stepnya, Iya. ada ilmunya, ada syaratnya. Nggak bisa sembarangan. Jadi Iya. belajar Islamnya step by step. Nanti kita bantu. Iya. Udah dihubungin guru kita belum? Guru udah. Udah. Guru udah? Udah. Udah janjian? Udah. Mulai kapan? Mulai kapannya belum diinfo lagi. Kemarin cuma tanya waktunya bisanya kapan. Ya. Gitu. Kita udah kasih tahu sih hari Berarti sama Rian kan kalau pagi pasti ngurusin anak sekolah.
masak. Nah, setelah masak itu bisa ngaji. Anaknya pulang sekolah jam berapa? Yang perempuan? Takutnya ada yang masuk siang juga. Kita masuk siang. Nah, setiap mau datang bisa janjian sama gurunya. Iya, Hari ini jam segini ya. Nanti yang lusa jam segini ya. Boleh, boleh ganti. Yang penting nyesuaiin waktunya Rian aja. Iya. Nah, diusahakan setiap guru datang, Rian belajarnya sama anak yang perempuan. Iya. Ya, satu guru, 2 murid Iya. masih bisa. Begitu juga Acai. Acai nanti ketika janjian sama gurunya mau malam, Iya. setelah pulang kerja nggak apa-apa. Acai ngaji, anak ikut. Gitu. Biar ngirit maksudnya. Iya. Dua Benar. guru, yang satu buat ibu anak, yang satu buat ayah anak. Dikejar, Ya, siap. ya, kejar restoran kita. Iya, siap. Orang yang baru masuk Islam, ini Masya Allah ya, Allah Maha Adil ya. Dikasih modal. Modal. Lu sebagai orang beriman yang baru, lu dikasih modal apa? Nggak punya dosa. Ya, dosa lu semua udah dihapusin. Waktu dari zaman akil balik sampai kemarin syahadat udah dihapusin. Tapi kebaikannya tetap dicatat. Kebaikan lu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Itu nggak dihilangin. Jadi Acai dan Rian masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan masa lalunya. Tapi keburukannya tidak ikut. Itu banyak atuh kok. Justru lu menang banyak lu. Lu merasa menang banyak kan lu? Ya merasa lah kalau Sekian itu. puluh tahun lu berbuat dosa, diampunin semua. Hanya dengan bersyahadat. Tapi dengan catatan lu menjalani Islamnya juga dengan benar. Iya. Ya, Iya. jangan kira habis syahadat hilang semua terus boleh dosa lagi ya. Oh, enggak Diusahain lah. dah. Enggak lah. Diusahakan. Ya kayak kemarin aja teman-teman pada minum, aduh sakit perut saya. Iya sih. Nolaknya enak lah, Iya. gitu. Jadi Iya. nggak kita nolak dia jadi ntar Gua saya udah nolak. Islam, Oh, gue udah Islam gitu. gini-gini. Enggak lah. Iya. Saya sakit perut, Itu. walaupun mau sedikit apa segala macam ya itu buat Ya, itu namanya kebaikan. cara yang bijak dan Iya. pintar. Gitu. Iya. Ya, bagaimana caranya? Kita Acai berpikir bagaimana caranya saya sebagai orang Islam yang baru mau bertakwa, mau menjalankan perintah, mau menjauhi larangan untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Itu penting. Iya. Sekarang yang menjadi fokus utamanya Acai itu justru apa? Bagaimana caranya anak-anak Acai dan Rian itu bisa jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Jadi belajarnya ini belum, tidak ada kata terlambat. Iya. Ya, orang tuanya mungkin nanti akan dikejar sama anaknya waktu belajar Iqra, mungkin anak-anak pasti lebih cepat. Iya. 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 Jangan kecewa, nggak apa-apa. Justru kalau ketika mereka lebih bagus baca Qurannya, yang merasa beruntung tuh orang tuanya. Iya, pasti itu. Tenang aja. Nah, Ya. sekarang Rian juga udah boleh doain mamanya. Iya. Ikut Seneng banget pengajian. saya. Ikut pengajian. Iya. Ya, ikut pengajian. Kalau ada tetangga atau siapa yang meninggal, ikut tahlilan juga. Supaya apa? Supaya ngerasain bagaimana ngedoain orang tua kita yang seiman. Iya. Nah, yang PR lagi, karena suami istri lagi nggak punya dosa nih, banyak-banyak doain orang tua. Oh iya. Yang masih hidup ya, Iya. yang masih hidup. Iya. Yang masih hidup doain, supaya mereka juga dapat hidayah seperti Aceh dan Rian. Iya. Selama mereka masih hidup, banyak-banyak doain. Tapi kalau sampai ada yang meninggal bukan dalam keadaan Islam, jangan doain. Iya. Gitu ya, Kemarin sempat debat juga tuh saya sama dia. debatnya. Gitu. Kan saya ada yang kasih tahu ya kan keluarga saya udah banyak yang muslim gitu. Saya bilang nanti kalau misalkan amit-amit orang tua kamu ada yang meninggal belum Islam gitu ya, kita nggak boleh tahu doain orang tua. Iya. Kenapa? Kata dia gitu. Gua langsung kenapa orang tua gua? Biarin aja gua mau doa secara Islam. Gak bakalan sampai doa lu, mau sampai kapan juga, lu doa sampai nonggeng-nonggeng juga. Saya bilang gitu, nggak percaya, debat terus tuh. Belum tahu. Belum paham. Baca Quran, ya. Nanti cari di Quran surat At-Taubah ayat ke-113. Nabi aja nggak pantas doain saudara kerabat yang meninggal dalam keadaan musyrik. Nabi aja nggak pantas, kita juga nggak pantas. Iya. Nah, itu bukan perintah Nabi, itu perintah Allah. Karena gini, ini banyak juga orang datang sini mau masuk Islam. Banyak yang nanya, Iya. kok papa mama saya masih masih bukan Islam ketika meninggal. Terus gimana? Saya boleh doain nggak? Ya, saya ngomong apa adanya aja. Kalau nggak boleh, memang saya bilang nggak boleh.
Tapi maksud saya, kita kan percaya nih, semua manusia kan ada rohnya, ruh. Kita kan punya roh semua nih masing-masing. Roh kita ciptaan siapa? Ciptaan Allah SWT. Iya. Roh kita dulu sebelum ditiupkan ke janin menjadi kita, roh kita itu dulu sudah pernah diikrarkan, ditanya sama Allah, bukankah aku ini Rabbmu? Roh kita semua dulu sebelum kita jadi manusia, kita sudah berikrar di alam roh. Betul, Allah SWT adalah Robku. Jadi lu dulu udah pernah syahadat. Lu juga udah pernah syahadat. Ya, dulu kita di alam roh pernah bersyahadat. Itu ditulis di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kenapa Allah mengambil ikrar kita? Supaya nanti di hari akhir kita nggak bisa ngeles. Oh enggak, kapan gue pernah? Nah, itu maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya ketika kemarin tanggal 4 Juli Acai dan Rian bersyahadat, itu cuma ngulang ikrar kita ketika kita masih jadi ruh di alam ruh. Itu. Tinggal bagaimana caranya sekarang kita jaga, selama kita masih hidup, kita jaga tauhid di di bibir dan hati kita. Iya. Sampai kita mati. Itu aja. Benar. Beruntung banget berarti kita. Iya. Beruntung. Orang pilihan Allah lo berarti lo. Orang pilihan Allah berarti lo. Alhamdulillah. Jadi lo tahu diri ya, istri ya. Iyalah, pastilah. Begitu. Sekarang mindsetnya agak begitu ya. Iya. Dulu gua waktu masih di Kristen sama istri bukan cuma galak doang, kasar bisa. Main tangan gua malah. Ya, tapi setelah masuk Islam, nonton videonya sahabat Nabi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ya, cari ya Umar bin Khattab, cari ada sebuah video lama, video berseri itu sampai 30 atau 31 seri itu gua tonton sampai habis. Orang yang namanya Umar bin Khattab itu di suku Quraisy itu adalah orang terpandang, orang yang nggak ada yang berani sama dia, semua takut sama dia. Ketika Nabi menerima wahyu, wah ini kan sudah mulai, Islamnya sudah mulai Iya. tersebar pelan-pelan di kota Mekah. Dia sebagai petinggi Quraisy, akhirnya dia ngambil keputusan, ini ganggu kestabilan Mekah, ganggu ekonomi mereka dan sebagainya. Udah mulai kehilangan pengikut. Akhirnya dia ngambil keputusan dia mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi pas dia jalan ke rumahnya Nabi, udah bawa pedang nih. Pas dia jalan ke rumahnya Nabi, dia mampir ke rumah adiknya. Adiknya udah masuk Islam sama suaminya. Ketika dia masuk ke rumah adiknya, ketahuan lagi baca Quran, ditampar ya kalau nggak salah ya, adiknya itu. Akhirnya direbut itu Qurannya, dibaca sama Umar bin Khattab. Surat Toha kalau nggak salah dibaca. Setelah dibaca, gua nggak ceritain sampai detailnya lah ya. Setelah dia baca, dia tetap pergi ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tetap bawa pedang. Tapi ngapain? Akhirnya dia datang sampai di rumah Nabi bersyahadat. Gara-gara baca surat Toha. Coba seorang petinggi Quraisy yang gak ada lawan, bisa tiba-tiba hatinya dibolak-balikin sama Allah. Bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW langsung. Ketika Nabi sudah wafat, kan digantikan oleh sahabat Abu Bakar selama 2 tahun. Ketika Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi pemimpin muslimin umat Islam pada saat itu selama 10 tahun. Selama dia jadi pemimpin, dia yang tadinya jadi petinggi Quraisy yang nggak ada orang berani sama dia. Dia memang tegas dalam kalau urusan pemerintahan, tapi sama istrinya. Istri nih, tadinya istri juga nggak berani, tapi ketika dia sudah jadi pemimpin, istrinya ngomel apapun dia nggak akan berani bantah. Dia cuma diem aja gitu. Tuh. Tuh. Ya. Iya. Seorang Umar bin Khattab diomelin istrinya, nggak nyaut, cuman diem aja. Itu yang gua begini rupanya.
Dari situ ketika saya sudah menjalankan Islamnya, nggak berani lagi sekarang gue yang namanya main tangan gitu. Itu pelajaran bener. Nanti kalau mau boleh nonton. Gue nggak tahu masih ada apa nggak videonya nanti. Ya itu dipelajarin bener. Iya. Bukan berarti kita apa namanya terus jadi apa Suami namanya takut tunduk istri. sama istri, bukan. Tapi Iya. kita menghormati, menghargai, terima kasih. tahu diri gitu. Ya, tahu diri. Yang penting kata kuncinya tahu diri gitu. Iya. Ya. Alhamdulillah. Gitu lah. Alhamdulillah.